Oke guys, di video kali ini saya mau mengatasi motor Jupiter kampas kopling selip, dan ketika akselerasi ataupun ditanjakan motor ini endut-endutan. Langsung saja kita proses pembongkaran di bagian kopling, karena masalahnya ada di bagian kopling. Kita buka knalpot menggunakan kunci 10, kunci 12, kunci 14, step menggunakan kunci 12. Sediakan 8T untuk membuka blok kopling, kemudian remnya kita kendorkan. Nah, sudah terlepas. Kemudian tinggal kita sediakan kunci 8 untuk membuka bagian per kopling. Nah, sudah terlepas, tinggal kita lepas satu persatu. Nah, di sini perhatikan di setutnya itu terdapat ring, kemudian per matahari, dan ada ring lagi. Jadi jangan sampai jatuh. Kalau misalkan jatuh kan nanti nggak ketahuan untuk pemula ya. Kalau misalkan yang udah pro pasti udah tahu tata letak apa saja yang kurangnya. Kemudian di bagian kampas koplingnya ini sudah pada ngelupas sebagian ya. Udah hitam keras, kemudian banyak yang ngelupas. Nah, wajib diganti ini. Kemudian kita lepas dulu ring penguncinya. Murnya kita lepaskan menggunakan kunci 19. Sudah terlepas ring. Nah, di belakang rumah kampas kopling ada ring ya. Kemudian kita cek rumah kaki empatnya apakah aus atau tidak. Kemudian di bagian rumah kopling ini, di karet koplingnya cek apakah goyang ataupun tidak, dan masih bagus. Kemudian ada bos, ada ring yang tebalnya 1 cm. Kemudian mur yang depan kita lepas menggunakan kunci 19. Ada ring ya. Nah, kemudian tinggal kita lepaskan saja bagian mangkoknya. Nah, di sini untuk mangkoknya itu kalau bisa keluarnya harus sama kampas gandanya supaya per ceknya itu tidak amburadul ya. Namun di sini kesulitan, agak sedikit macet, jadinya ceknya rada amburadul seperti ini. Nah, dicek aja untuk per-pernya ya. Per cek itu ada 3 biji. Kemudian ini ada ring, kemudian ada pelor 3 biji, kemudian ada bos ya. Nah, jadi jangan sampai jatuh ke oli, jatuh tidak tahu, itu nantinya pusing mencarinya. Nah, ini di bagian kampas ganda sudah terlepas. Nah, di sini untuk lotari ataupun filter olinya di sini kurang tepat cara pemasangannya ya. Garisnya itu tidak sejajar dengan titik ataupun jalur olinya. Nah, kemudian di bagian mangkok gandanya ini sudah kemakan habis ya. Kemudian di bagian kampas gandanya ini udah pernah diakalin ya. Kenapa udah pernah diakalin? Karena di sini sudah dilas di bagian ujung-ujungnya. Nah, ini untuk per ceknya saya ambilin dulu, ada 3 biji ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ini udah pernah diakalin ya. Tuh, dielas sehingga kampas ganda itu bisa lebih mekar ataupun lebih naik, seperti itu. Cara mengakalinya dilas seperti motor Suprapit. Cuman di sini untuk budget yang berlebih kita ganti semuanya, tidak perlu yang original karena yang original mahal, pakai NPP juga bagus. Nah, ini mangkok yang baru ya, itu kondisinya seperti itu, masih rata. Kemudian ini kampas ganda asinya itu seperti itu. Langsung proses perakitan, kita pasang ring, kemudian pasang pelor cek dulu. Nah, pelor ceknya ada 3 biji. Kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan, teman-teman gunakan stemplet ya, supaya tidak jatuh terus. Kemudian harus pas, cara pemasangan juga harus sesuai dengan kondisi ataupun posisinya ya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik tidak bisa dipasang pernya seperti ini. Per ceknya ada 3 biji. Nah, caranya seperti ini. Tinggal kita gunakan curug ya, jari untuk menahan ke atas seperti ini. Nah, per ceknya harus rada masuk dulu. Nah, 3-3-nya masuk baru kita tekan. Nah, udah masuk. Nah, kemudian seperti ini cara kerja ceknya. Ketika kita putar ke belakang dia berputar, tapi ke depan dia macet seperti itu. Kemudian kita pasang filter oli rotarinya ya, harus tepat nih. Nah, garis ini harus sejajar dengan titik ya, bukan titik, dengan lubang jalur oli yang 2 di atas ya, 1, 2. Nah, yang ini masuk, kemudian nanti masuknya ke situ, kemudian berputar lagi, dimasukkan lagi ke keruk as seperti itu. Kemudian tinggal kita pasang kampas gandayang, kita kasih pelumasan dulu di bagian per-pernya, di bagian kampasnya kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian di sini juga kita kasih pelumasan ya. Nah, di bagian mangkoknya ini. Kemudian langsung saja kita pasang ya, kita dorong sambil kita tekan-tekan seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami amburadul, ceknya perhatikan ya, ada ring ya di dalam mangkok ganda, itu pembatas antara cek dan bos di bagian sini ya. Nah, kemudian pasang ring, kemudian pasang mur. Nah, murnya nggak bakalan ketukar ya, warnanya warna putih dan hitam.
Kemudian langsung saja kita kencangkan ya teman-teman, kita kencangkan secukupnya saja. Nah seperti ini. Kemudian tinggal kita tes, kita putar ke belakang harus berputar dan ke depan itu macet, tidak bisa ya. Nah ini berarti cek sudah berfungsi dan mangkok ini lancar, tidak seret. Jangan sampai seret ya, harus lancar putarannya seperti itu. Kemudian pasang ring tebal 1 cm, kemudian pasang bos. Nah bos, kemudian kita pasang rumah koplingnya, kita kasih pelumasan dulu. Nah kita pasang. Nah dan untuk kerak-kerak itunya ini tidak kena ya pakai bensin, kebetulan tinernya lagi nggak ada, jadi dibersihkan pakai bensin seada-adanya aja. Kemudian jangan lupa pasang ring, kemudian pasang rumah kampas kopling ya, rumah kaki 4, kemudian pasang ring pengunci, kemudian kita pasang murnya. Nah murnya untuk proses pengencangannya ataupun pembongkarannya kita masukkan ke gigi 1 saja. Kemudian kalau pakai impact kan mudah. Kalau nggak pakai impact pakai tracker. Kalau nggak pakai tracker ya ditahan pakai baut, seperti itulah logikanya. Oke sudah cukup ya pengencangannya, nggak perlu kencang karena ada ring pengunci di sini. Jadi nggak bakalan copot meskipun kendor. Kemudian setelah kencang putar-putar harus lancar seperti itu. Dan untuk kampas kopling wajib kita ganti. Kita kasih pelumasan seperti ini ya. Nah semuanya kita kasih oli ya supaya tidak kering. Nah pasang kampas kopling, kemudian perhatikan di plat geseknya ini ada yang berbeda. Ada dudukan per ya, 3 biji, pernya dipasang 3 biji ya. Kemudian pasang kampas koplingnya. Kemudian ini untuk plat gesek yang selanjutnya di lowongin ya, jangan sampai menekan per tersebut. Kemudian pasang kampas kopling lagi, kemudian pasang plat gesek lagi. Untuk pemasangan plat gesek yang tajam itu menghadap keluar, yang tumpul menghadap ke dalam ya. Kemudian pasang lagi kampas kopling. Nah yang terakhir plat gesek yang keempat ini harus menekan per ya, harus menekan per. Kemudian pasang kampas kopling. Nah setelah itu baru kita pasang lagi stud nih, pasang studnya seperti ini. Dan untuk tutup kaki 4-nya ini masih bagus, tidak aus ya teman-teman. Kemudian perhatikan tanda titik topnya ya, ada tanda titik di rumah kampas kopling sama tutupnya ini ada titik, sejajarkan saja supaya plek ya, tidak ngaco. Nah kemudian kita pasang per koplingnya, langsung kita kencangkan secukupnya saja, nggak perlu kencang-kencang ya, takut patah karena ini bautnya baut M5. Kemudian tinggal tekan gigi ataupun persneleng. Nah kampas kopling dia membuka mekar seperti itu, tandanya ini udah berfungsi. Kemudian pasang gigi engkol. Nah pasang gigi engkol seperti ini ya, ada 3 buah coakan ya, 3 buah coakan di besi, kemudian coakan per dan per lagi. Kemudian jangan lupa pasang saringannya. Kemudian langsung kita pasang lagi tutupnya, harus sampai plek ya teman-teman, jangan sampai mengganjal. Setelah itu tinggal kita pasang baut-bautnya. Baut-bautnya ada 2 macam ya, ada yang panjang, ada yang sedang. Jadi jangan sampai tertukar, kira-kira 1 jarian lah ya, 1 sentian untuk timbulnya. Nah setelah itu tinggal kita kencangkan saja, pasang oli, pasang dulu knalpot, kemudian kita hidupkan motornya, dan motor pun sudah dicoba dan kendala selip kopling dan gerdegnya sudah hilang.